itunya matiin, ekonya matiin, lu kayak dangdutan. Bisa Kecilin lah. matiin aja, biar jelas suaranya. Nah sih, nanti suaranya nggak jelas, menggema. Ini bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai mana, Bu? Belajar apa kita pagi ini, Bu? Iya, insya Allah kita belajar fikih. Fikih artinya apa, Bu? Coba sebutkan ayat atau hadis yang ada kata-kata fikihnya. Hadis sangat terkenal, insya Allah Ibu pernah dengar atau bahkan mungkin hafal. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka dia akan dibikin fikih oleh Allah. Apa fikih? Allah akan fikihkan dia. Kalau dia dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan fikihkan dia. Apa fikih? Fikih artinya kalau gurunya nerangin nggak pinter, suaranya nggak jelas, muridnya nggak fikih-fikih. Apa? Faham. Jadi fikih artinya faham. Itu asal katanya, ya. Maka ciri orang yang dikehendaki baik oleh Allah, maka dia pasti paham. Ada orang dermawan,
ada orang amanah, jujur, berbakti kepada orang tua, apalagi pemberani, pembela kebenaran, apalagi rajin sholat, apalagi jauh dari zina, khamar, judi, membunuh, korupsi, apalagi pokoknya baik lah. Tapi dia diterangin, Bu, ini bid'ah, sholat ini Sa'ban ini bid'ah, tahlilan itu bid'ah, maulid Nabi itu bid'ah. Dia nggak faham. Kata siapa? Orang sholat kan baik, puasa kan baik, tahlilan kan isinya baik semua, tasbih, tahmid, baca Al-Quran, zikir, wirid. Dia nggak faham. Ya, berarti orang ini tidak apa, Bu? Tidak dikehendaki baik oleh Allah. Sebab kalau dia dikehendaki baik oleh Allah, diterangin ini bid'ah, Bu. Emang kenapa bid'ah? Nabi dan para sahabat nggak pernah melakukan sholat nisfu Sa'ban. Oh gitu ya. Oh ya, faham saya. Berarti insya Allah dia dikehendaki baik. Ya. Ibu nggak boleh nyium hajar aswad kalau tidak sedang tawaf. Kenapa emang? Bukankah sunnah nyium hajar aswad? Ya, tapi Rasul dan para sahabat itu mencium hajar aswad selalu dalam keadaan tawaf. Di luar tawaf tidak pernah mencium hajar aswad. Oh, paham saya. Berarti dia baik. Gitu ya. Kalau nggak faham, berarti dia tidak dikehendaki baik oleh Allah. Walaupun sekali lagi dia jujur, amanah. Orang Hindu, orang Buddha ada yang jujur nggak, Bu? Ada nggak orang Hindu, orang Buddha tapi jujur? Ada nggak? Ada, banyak. Orang Konghucu tapi berbakti sama ibunya. Ada nggak? Ada. Bahkan orang ateis tapi rajin nolong orang. Ada? Ada. Tapi mereka semua nanti kekal di mana, Bu? Kekal di neraka. Karena mereka nggak paham. Kalau Allah satu-satunya yang berhak disembah, dia nggak paham. Dikiranya ada Tuhan lain selain Allah. Dikiranya Tuhan ada 3. Dikiranya Tuhan punya anak. Itu nggak paham. Dengan dia tidak paham, terancam kekal di neraka selama-lamanya. Semakin jelas sabda Nabi tadi. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, pasti Allah akan bikin dia faham dalam agama. Bukan faham dalam ilmu komputer misalnya, fisika misalnya, matematika misalnya. Itu banyak orang kafir yang faham. Ini faham dalam agama. Oleh karena itu Syekhul Islam ketika baca ayat, baca hadis, lalu nggak tahu maksudnya, nggak faham, itu beliau ngambil apa, Bu? Ngambil tanah, ditaburkan ke wajahnya, menghinakan dirinya di hadapan Allah dengan mengatakan, ya muallima Ibrahim, ya muallima Muhammadin, allimni. Wahai zat yang mengajarkan ilmu kepada Nabi Ibrahim, mengajarkan ilmu kepada Nabi Muhammad, ajarkanlah aku ilmu, fahamkanlah aku. Jadi Syekhul Islam dan ulama-ulama salaf itu menghinakan dirinya di hadapan Allah kalau sampai nggak faham. Merengek, memohon, merintih supaya faham. Adapun hafal bagus, baik. Tetapi tidak hafal tidak berdosa. Ya. Misalnya ada orang nggak hafal Qul huwallahu ahad, keterlaluan ya. Ya mungkin mu'alaf lah ya. Ya mungkin lah ya.
Ya intinya seandainya ada seorang muslim nggak hafal surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, dosa apa tidak, Bu? Dosa apa tidak? Nggak hafal ya? Qul huwallahu ahad, bacanya salah-salah mulu, pokoknya nggak hafal lah. Qul huwallahu doang nggak hafal, ya, terlaluan ya. Tapi dosa apa tidak, Bu? Dosa apa tidak? Tidak. Mana dalil yang mengatakan tidak hafal qul huwallahu dosa? Mana? Rugi besar ya. Rugi besar ya, orang sulusul Quran. Ibu baca qul huwallahu ahad sekali sama dengan pahalanya sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Maka 3 kali qul huwallahu ahad sama dengan 1 Al-Quran. Ini nggak hafal, kan rugi sekali. Tapi pertanyaan saya, dosakah? Jawabnya tidak. Tidak. Nah, pertanyaan saya sekarang, tidak faham qul huwallahu ahad, tidak faham Allahus samad, tidak faham lam yalid wa lam yulad, dosa apa tidak? Bukan dosa lagi, kafir. Kafir. Qul huwallahu ahad, Allah itu satu, nggak faham. Kok Tuhan cuma satu sih? Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak, Tuhan tidak beranak, tidak diperanakan, nggak faham dia. Loh, bukankah Allah punya anak? Kafir apa tidak, Bu? Kafir lah. Gitu. Maka luar biasa faham itu. Luar biasa faham itu. Maka dikatakan al-ilmu al-fahmu, al-ilmu al-fahmu. Ilmu adalah faham, faham adalah ilmu, bukan hafal. Bukan sekedar hafal. Hafal bagus sekali. Hafal 30 juz Al-Quran luar biasa. 20 juz alhamdulillah, 10 juz alhamdulillah, 5 juz alhamdulillah, bagus sekali. Tetapi faham jauh lebih sempurna. Buat apa hafal kalau tidak faham? Ibu pernah dengar cerita Syekh dengan burung beo? Pernah dengar kali ya? Jadi ada seorang syekh salaf ini, dan zaman sekarang bukan zaman dulu. Cuman saya lupa namanya. Sepertinya masih hidup. Dibelikan oleh murid-muridnya burung itu. Burung yang bisa niruin, burung apa, Bu? Ya beo ya, beo apa kakak tua gitu. Nah, ini sepertinya muridnya ini dari Indonesia. Nah, beonya ini atau kakak tuanya ini sudah diajari la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya kecil, mudah bagi beo untuk mengucapkan seperti itu. Ya tinggal dilatih aja. La ilaha illallah. Diberikan kepada syekh ini. Senang syekh ini. Punya beo pagi-pagi, siang, sore, itu ngoceh la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jelas suaranya. Ya. Entah berapa ribu kali. Terus begitu kan, memang udah dilatih ya. Satu ketika diterkam kucing liar, kucing buas, kucing apa anjing gitu, mati. Dan itu di depan syekhnya itu, sepertinya nggak sempet gitu ya. Syekhnya ini nggak sempet untuk nolongin, akhirnya mati. Nah, ketika mati itu dalam keadaan sakaratul maut, itu beliau mengucapkan la ilaha illallah apa tidak, Bu? Ternyata tidak. Itu beliau saat sakaratul maut justru dibutuhkan sekali, malah tidak mengucapkan la ilaha illallah. Ini syekhnya luar biasa ya. Syekhnya ini luar biasa, mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari si beliau itu. Tiap hari mengucapkan la ilaha illallah, begitu saat yang paling dibutuhkan mengucapkan la ilaha illallah malah diem aja. Ya.
Kan orang yang sebelum mati mengucapkan la ilaha illallah dijamin apa, Bu? Dijamin masuk surga. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, habis itu mati, dijamin masuk surga. Oleh karena itu, kalau ibu punya ayah, punya kakek, punya nenek sakit keras, sudah tidak bisa ngomong, ya, tuntunlah dengan la ilaha illallah, dibisikkan ke telinganya. Supaya apa? Supaya akhir ucapannya di dunia adalah la ilaha illallah, setelah itu meninggal maka dijamin masuk surga. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Ya, walaupun mungkin dosanya luar biasa, walaupun bertahun-tahun meninggalkan sholat, walaupun sering berzina, minum khamar, berjudi, diampuni oleh Allah. Kalau akhir ucapan di dunianya la ilaha illallah, habis itu mati. Ya. Nah, si beliau ini nggak paham ilmu ini, maka di saat dibutuhkan justru dia diem saja. Padahal setiap hari entah ratusan kali, ribuan kali mengucapkan la ilaha illallah. Ya, inilah fikih. Artinya apa tadi, Bu? Faham. Maka dengan belajar fikih, insya Allah diharap ibu faham. Oh ya, faham. Ya. Yang dibahas di ilmu fikih apa saja, Bu? Apa saja kira-kira? Tauhid rububiyah, uluhiyah? Tidak. Yang akan dibahas di ilmu fikih adalah seputar ya wudu, tayamum, sholat, diawali najis. Yang najis apa saja? Coba tes sedikit. Yang najis apa saja, Bu? Benda yang najis itu di muka bumi apa saja? Yang Ibu tahu? Ya, air kencing manusia, kotoran manusia. Jangan bilang darah, tapi darah haid. Darah saja tidak najis. Ada seorang sahabat, sepengetahuan Nabi, salat malam, terkena anak panah dalam suasana perang, ya, terkena anak panah musuh, kakinya meneteskan darah. Si sahabat ini meneruskan salatnya. Kalau darah itu najis, tentu Nabi akan mengatakan bahwa solatmu batal, harus diulang karena darah najis. Kan solat tidak boleh ketempelan yang najis, gitu. Nah, ini memperkuat saja intinya bahwa darah tidak najis. Yang najis adalah darah haid. Apalagi? Ya, madi, wadi, ini tidak ada di perempuan, ya. Darah haid tidak ada di laki-laki. Madi, wadi, ini najis, hanya ada di laki-laki, ya. Adapun air mani, kemudian kencing, kemudian kotoran, ini ada di laki dan perempuan. Insya Allah nanti akan beliau bahas lebih rinci. Kira-kira masalah itulah fikih. Apa lagi? Wudu, tayamum,
najis, apalagi? Itu doang? Sholat, ya. Rukunnya sholat. Sholat kita harus mencontoh. Sholat kita harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian persis seperti caraku salat. Apa yang beliau lakukan wajib kita lakukan. Apa yang beliau tidak lakukan haram kita lakukan. Jadi dosa, Bu, ya. Salam ke kanan, membuka telapak tangan kanan. Salam ke kiri, membuka telapak tangan kiri. Ini pernah dicontohkan oleh Nabi? Tidak pernah. Kita sering melihat saudara-saudara kita seperti itu. Salam ke kanan, tangan kanannya ikut ngebuka. Salam ke kiri, tangan kirinya ikut ngebuka. Ini enggak ada sunnahnya dari Nabi. Enggak ada sunnahnya berarti apa, Bu? Berarti bid'ah. Semua yang bid'ah pasti sesat. Semua yang sesat tempatnya di neraka, waliyadzubillah. Dan bid'ah inilah yang paling disukai oleh, bid'ah ini sangat disukai oleh siapa, Bu? Oleh setan, oleh iblis. Iblis itu lebih suka terhadap bid'ah itu daripada berzina, minum khamar, berjudi, membunuh. Kenapa, Bu? Sekarang sebut macam-macam bid'ah aja dah. Kalau ibu bisa nyebut, faham beberapa macam bid'ah, lumayan. Insya Allah ibu sudah faham, lumayan faham lah. Sebut contoh-contoh bid'ah tentang sholat, tentang wudu yang ibu tahu apa? Satu? Contoh bid'ah. Bid'ah tadi tahu ya? Bid'ah adalah ibadah. Tapi ibadah itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Sahabat harus dibawa, Bu, ya, jangan Rasul titik. Pokoknya ibadah itu tidak pernah dilakukan oleh Rasul titik. Ini salah. Berarti sholat berjamaah tarawih setiap malam di bulan Ramadan bid'ah dong. Karena Rasul kan belum pernah. Puasa Tasu'ah 9 Muharram bid'ah dong. Karena Rasulullah belum pernah. Merombak Ka'bah bid'ah dong, padahal Rasul belum pernah. Padahal yang saya sebutkan tadi tidak bid'ah, sunnah. Walaupun Rasulullah belum pernah melakukan. Karena dilakukan oleh para sahabat. Ya. Jadi sholat berjamaah tarawih setiap malam di bulan Ramadan itu betul tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tapi dilakukan oleh sahabat, dan tidak ada satupun yang protes, tidak ada satupun yang tidak setuju, seluruh sahabat setuju. Maka itu bukan bid'ah. Termasuk merombak Ka'bah disetujui oleh para sahabat, yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair saat beliau menjadi khalifah. Ya, kalau puasa Tasu'ah memang perintah Nabi, tapi Nabi sendiri belum pernah melakukan. Ya, jadi jangan lupa bid'ah adalah ibadah mahdoh, ya, yang tidak pernah dicontohkan oleh siapa tadi, Bu? Oleh Rasul dan para sahabat. Itu namanya bid'ah. Semua bid'ah apa tadi? Sesat. Semua sesat tempatnya di neraka. Ayo sebutkan bid'ah, contoh-contohnya. Tahlilan jelas itu ibadah mahdhah. Mentahlilkan kematian tidak pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Apalagi? Sholat nisfu Sya'ban atau ibadah di malam nisfu Sya'ban
secara khusus tidak ada. Malam nisfu Sya'ban sama dengan malam-malam yang lain, maka ibadahnya pun ya sama. Ada sholat isya, ada qiyamul lail, ada sholat witir, dan seterusnya. Tidak ada khususnya. Apalagi? Maulid Nabi adalah bid'ah karena tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Apalagi? Ya, zikir berjamaah setelah sholat atau kapanpun, karena zikir berjamaah tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Zikir berjamaah pertama kali dilakukan di Masjid Kufah menjelang sholat subuh. Dilakukan oleh siapa, Bu? Pernah dengar? Iya, dilakukan oleh calon-calon khawarij. Calon-calon khawarij. Ibu tahu, kilabu ahlin nar, anjing-anjing penghuni neraka, yamrukuna minad din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka melesat jauh dari agama ini sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya. Itu orang-orang khawarij. Muslim tapi sesat, Muslim tapi ahli neraka. Kata Nabi, jika aku bertemu dengan mereka, akan aku habisi mereka sebagaimana habisnya kaum Ad, kaum Samud. Ya, akhirnya Khawarij dihabisi oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, Rasul sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat, Umar, Utsman sudah wafat. Yang menjadi pemimpin kaum muslimin hari itu, khalifah, adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, orang-orang Khawarij ini yang pertama kali melakukan zikir berjamaah menjelang salat subuh di Masjid Kufah, disaksikan oleh Abu Musa al-Asy'ari dan Ibnu Mas'ud, dan dibubarkan oleh Ibnu Mas'ud dengan mengatakan betapa cepatnya kalian sesat. Pakaian-pakaian yang dipakai oleh Nabi belum pada usang, masih ada. Bejana-bejana yang dipakai oleh Nabi masih ada, tapi kalian sudah sesat. Artinya Nabi wafat itu baru ya belum lama, belum ratusan tahun apalagi ribuan tahun, tapi kalian sudah sesat. Ya, padahal para sahabat masih banyak yang hidup. Itulah zikir berjamaah bid'ah. Apalagi, Bu? Ya, salam-salaman setelah sholat. Padahal salaman itu sunnahnya hanya 3. 1. Besok nggak tahu sunnahnya salaman kapan? Kapan kita? Ya, ketika kita bertemu itu salaman. Yang kedua, ketika akan berpisah. Ini pun ada pembahasan khusus ya. Nah, satu lagi, ketika berbaiat. Jadi kalau kita membaiat seorang imam menjadi pemimpin kaum muslimin, itu salaman. Gitu ya. Atau para sahabat dulu masuk Islam, berbaiat kepada Nabi, salaman kepada Nabi. Cuman 3. Yang keempat, kelima, keenam, dan seterusnya bid'ah. Termasuk salaman habis sholat, salaman ketika jual beli deal, karena proyek jual belinya itu miliaran atau triliunan, sukses, adil, lalu salaman. Ini bid'ah. Termasuk salaman ketika akad nikah. Salaman ketika akad nikah ini pun bid'ah. Tidak ada sunnahnya akad nikah bersalaman. Ya, aku nikahkan engkau dengan fulana mahar sekian sambil salaman, ini bid'ah. Rasul dan para sahabat tidak pernah mencontohkan akad nikah dengan salaman. Ya, salaman yang sunnah, yang tidak bid'ah, cuman berapa tadi, Bu? 3. Salaman habis sholat bid'ah. Apalagi? Ya, kunut subuh jelas bid'ah. Siapa yang bilang bid'ah? Sahabat. Ai bunayya muhdas.
Seorang sahabat ketika ditanya oleh anaknya tentang kunut subuh terus-menerus, dijawab, "Ai bunayya muhdats." Wahai anakku, kunut subuh itu muhdats. Apa muhdats? Bid'ah. Apalagi? Segitu doang? Masih ada lagi? Hah? Sebelum takbiratul ihram membaca niat. Bunyinya gimana? Usolli fardul maghribi, usolli fardul isya'i. Ini semuanya bid'ah. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Seluruh bacaan niat. Kalau niat wudu apa, Bu? Yang bid'ah, nawaitul wudu'a li raf'il dan seterusnya. Kalau niat lafaz niat puasa yang bid'ah, nawaitu shoma godin. Karena rata-rata kaum muslimin mengucapkan, jadi ibu tahu ya. Jadi ibu dengar jadi tahu. Apa emang dulu pernah ngamalin? Ya. Kayaknya dulu pengalaman, udah pernah ngamalin ya. Maka sampai hari ini kadang-kadang karena memang udah bertahun-tahun baca usolli dari kecil, baca nawaitu dari kecil, lalu dikasih tahu sama Ustadz Salaf bahwa itu bid'ah, kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin finnar. Enggak baca usolli, dilafatkan, tapi usollinya dalam hati. Ini pun bid'ah. Jadi mulut tidak kedengeran, bibir dan lidah tidak bergerak usolli fardhul maghribi, tapi itu ada di hati. Ini pun bid'ah. Jadi cukup di hati ibu itu bahwa aku mau sholat maghrib, udah. Bahwa 3 rakaat jadi imam, jadi makmum, itu otomatis. Ya namanya maghrib otomatis 3 rakaat. Allah tahu. Masa Allah kasih tahu, ya Allah, aku mau sholat maghrib ya Allah, 3 rakaat ya Allah ya, makmum ya Allah ya. Ya Allah tahu, namanya di belakang ya makmum. Itu udah otomatis. Ini pakai disebut. Aku niat sengaja aku sholat maghrib 3 rakaat makmum menghadap kiblat lillahi ta'ala. Ini jelas bid'ah, dan bid'ah memang seperti itu, bodoh. Bid'ah berarti bodoh. Ya lihat aja, ibu mau ke pasar, mau beli ayam misalnya. Ibu keluar rumah, aku sengaja ke pasar, mau beli ayam. Begitu? Enggak kan? Kalau begitu bodoh, kayak bocah, kayak anak kecil. Ya. Tentu cukup di hati, namanya niat itu cukup di hati. Nah, orang-orang yang mereka melakukan karena mereka tidak tahu kalau itu sesat. Nah, karena tidak tahu, mungkinkah taubat? Ya gimana mau taubat, orang nggak merasa salah. Adapun pezina, pemabuk, penjudi, pembunuh, kesempatan untuk taubat besar sekali. Kenapa? Kemungkinan untuk taubat besar sekali. Kenapa? Karena mereka sadar bahwa mereka sedang berbuat salah. Ya ibu lihat aja lah, di kanan kiri ibu, di tetangga, di saudara, yang sekarang rajin sholat, yang sekarang ngaji, yang sekarang rajin baca Al-Quran. Coba 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, ya ada yang mungkin pezina, ada yang mungkin penjudi, ada yang mungkin pemabuk. Nah setelah tua sadar, lalu tobat. Kan rata-rata kaum muslimin seperti itu. Rata-rata kaum muslimin seperti itu. Ya, dari kita kecil lah rata-rata. Rata-rata SMP, SMA, kuliah pada pacaran, ada yang mabuk, ada yang berjudi, kan memang seperti itu pemandangan kaum muslimin di negeri kita ini, ya kan?
Tapi mereka sadar bahwa itu adalah dosa. Maka ketika umur 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, mereka taubat. Mohon ampun kepada Allah. Diampuni apa enggak, Bu? Allah Maha Pengampun. Berzina ratusan kali, minum khamr ribuan kali, berjudi enggak kehitung, bertahun-tahun enggak sholat, kayak apa dosanya? Tiba-tiba dia taubat, mohon ampun kepada Allah. Allah Maha Pengampun, diampuni oleh Allah, nol dosanya. Apa enggak kiamat itu iblis? Apa enggak nangis-nangis itu iblis? Aku goda dia, aku tipu dia puluhan tahun berbuat maksiat. Sekarang diampuni oleh Allah karena taubat. Kiamat itu iblis. Oleh karena itu, iblis ngincer yang lebih bagus bagi iblis. Cari dosa yang kemungkinan besar sulit taubat. Apa? Bid'ah itu. Gimana mau taubat nggak merasa salah. Bahkan dikasih tahu marah. Bahkan merasa sedang cinta kepada Nabi dengan merayakan maulid Nabi. Merasa sedang birrul walidain kepada orang tua yang sudah meninggal dengan mengadakan tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari, nanti haul tiap tahun dan seterusnya. Merasa sedang berbakti. Merasa sedang mencari pahala. Padahal sedang terancam neraka. Ini yang sangat disukai oleh iblis. Maka dalam pelajaran kita nanti insya Allah lebih menitik beratkan ke bid'ah ini. Lebih banyak kita bahas tentang bid'ah ini. Tidak seperti pelajaran kita dulu waktu di SD. Di SD SMP ibu belajar agama kan? Ada guru agama kan? Walaupun sekolah negeri ya kan? Diajarkan oleh guru agama anak-anak ini bid'ah ya gitu. Ada nggak diajarkan nggak? Ini bid'ah ya, ini syirik ya, ini subhat ya, yang sunnah seperti ini. Sepertinya nggak diajarkan. Alhamdulillah, ibu punya temen ibu ngajak ngaji. Lalu ngaji sunnah, ngaji salaf. Akhirnya tahu, usoli bid'ah, tahlilan bid'ah, muludan bid'ah, nawaitu bid'ah, salawat nariyah bid'ah. Alhamdulillah jadi tahu. Nah, yang belum tahu saudara-saudara kita masih ribuan, masih jutaan. Ya, maka kalau ustadz dakwahnya cuman persatuan Islam, cuman mari sodako, mari berbakti kepada orang tua, hubungan suami istri harus bagus. Ini sayang sekali, ya. Yaitu bagus, penting. Tapi jauh lebih bagus, lebih penting kalau membahas tentang bid'ah ini. Supaya apa? Supaya saudara-saudara kita terselamatkan. Jangan sampai saudara-saudara kita ini capek-capek sholat, capek-capek ibadah, capek-capek zikir, wirid, haji, umrah, malah terancam neraka. Kasihan sekali. Ya. Dikatakan amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Sudah ibadah capek-capek, bersusah payah, tapi akhirnya masuk neraka. Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Maka insyaallah pelajaran fikih kita nanti lebih banyak membahas tentang bid'ah. Ya. Paham Bu ya? Faham ya. Bisa sebutkan lagi bid'ah lagi yang belum kita sebut, kita bahas. Sudah habis. Banyak sekali Bu ya. Banyak sekali. Baca salawat sebelum azan, bahkan baca bismillah, ya kan? Nggak ada contoh dari Rasul dan para sahabat sebelum azan baca bismillah, apalagi baca salawat. Ya. Azan langsung aja azan. Dan orang yang azan, selesai azan,
apakah disunahkan baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah? Doa ini khusus bagi yang mendengar. Man sami'an nida, barang siapa yang mendengar panggilan azan lalu dia mengucapkan tadi Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah, halat lahu syafaati, maka halal baginya syafaatku. Ya, ini sedikit tambahan ilmu bahwa di surga itu ada satu gedung luar biasa megah mewah, jumlahnya cuma satu, otomatis untuk satu orang. Namanya apa, Bu? Pernah dengar? Nama istana ini, istana termegah di surga, jumlahnya cuma satu, namanya Al-Wasilah. Namanya Al-Wasilah. Apa kata Nabi tentang Al-Wasilah? Arju an takuna li, aku berharap Al-Wasilah itu, istana termegah di surga itu untuk aku. Inilah Rasulullah SAW, manusia yang sangat zuhud terhadap kenikmatan dunia. Adapun terhadap kenikmatan surga, beliau tidak zuhud. Adapun dunia ini kaya, kekuasaan tinggi, raja, beliau sudah ditawari. Pernah datang kunci-kunci perbendaharaan dunia, datang kepada beliau, merengek minta diraih. Seandainya beliau mau meraih kunci-kunci itu, maka beliau akan menjadi raja terbesar di muka bumi. Nabi Sulaiman kalah, Fir'aun kalah, Bukhtanasir kalah, dan siapapun kalah. Dan akan menjadi manusia terkaya di muka bumi. Selain beliau juga manusia termulia, Nabi termulia, paling soleh, paling taat. Intinya dunia akhirat lah. Urusan akhirat beliau nomor satu, urusan dunia juga beliau nomor satu. Seandainya beliau mau mengambil, mau meraih kunci-kunci itu, tapi justru diusir oleh Nabi dengan mengatakan ilaiki anni, ilaiki anni. Beliau zuhud sekali, beliau nggak mau menjadi kaya raya, menjadi raja di raja, menjadi manusia yang berkuasa paling besar. Beliau tidak mau. Beliau tidak mau karena beliau memang zuhud. Beliau memilih hidup miskin, sederhana. Bahkan beliau pernah berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa tawaffani miskinan wa hasyirni yaumal qiyamati fi zumratil masakin. Ya Allah, matikanlah, ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah nanti pada hari kiamat bersama orang-orang miskin. Justru berdoa seperti itu. Itu urusan dunia, itu kenikmatan dunia. Adapun akhirat surga, beliau tidak ada zuhud-zuhudnya. Beliau tamak, beliau rakus, dan itu bagus. Tamak terhadap dunia buruk, tamak terhadap akhirat terpuji. Ya, tamak terhadap pahala, seperti ibu tamak terhadap pahala, ya, asal dikasih tahu ini ada pahalanya nih, semangat. Ini ada keutamaannya nih, semangat. Itu bagus. Itulah Nabi SAW. Maka ketika Nabi diberitahu oleh Allah bahwa nanti di surga ada istana megah, termegah, hanya satu, dan itu untuk satu orang, beliau berharap supaya beliau mendapatkannya. Beliau tidak zuhud dengan mengatakan udah biarkan saja buat Nabi Isa, biarlah buat Nabi Musa, biarkan sajalah buat Nabi Ibrahim ayahku. Enggak. Aku berharap akulah yang mendapatkannya. Maka beliau minta, beliau menyuruh kita semua setiap kali mendengar azan, selesai azan, kita disuruh mendoakan ati Muhammadanil wasilata wal
al-fadilah. Doa selesai azan itu kan? Ya Allah, berikanlah al-wasilah dan al-fadilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapa yang rutin selalu berdoa seperti itu setiap kali dengar azan, halat lahu syafaati, maka dia halal mendapatkan syafaatku. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang sangat zuhud terhadap dunia tapi tamak terhadap akhirat. Ini kebalikan kita, ya. Ada lagi Nabi pas mengimami sholat gerhana, apa yang terjadi? Masih ingat? Nabi pernah mengimami sholat gerhana. Tiba-tiba beliau maju. Para sahabat pun ikut maju. Kan beliau sholat di tanah lapang, ya, tempat terbuka. Nggak lama beliau mundur, ketakutan. Selesai sholat, beliau bercerita, aku tadi mengimami sholat maju karena apa? Nah, karena di depanku ada setangkai buah surga. Tidak disebut apakah anggur, apakah delima, apakah apa, ya, pokoknya setangkai buah surga. Aku maju, aku ambil. Lihat. Padahal beliau ditawari kunci-kunci dunia, beliau nggak mau. Ilaiki anni. Begitu surga, jangankan bidadarinya, jangankan istana megahnya, baru setangkai buahnya saja. Beliau tidak bisa menahan diri. Beliau mau ambil itu, padahal lagi sholat. Tiba-tiba pemandangan itu dirubah oleh Allah. Allah tampakkan di hadapan beliau apa? Api neraka. Api neraka, betul-betul api neraka. Beliau mundur ketakutan. Inilah Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betul-betul semangat untuk meraih surga. Betul-betul takut luar biasa mendengar kata neraka. Tidak seperti kita. Kita takut luar biasa mendengar ancaman-ancaman dunia. Jatuh bangkrut, jatuh miskin, terlilit hutang, nggak kebeli mobil, nggak kebeli rumah. Kita takut. Nabi tidak takut sama sekali. Nabi dan orang-orang saleh tidak takut miskin. Takut dosa. Mungkin pertemuan perdana ini kita belum bahas masuk pembahasan, baru pembukaan. Yang penting ibu tahu bahwa ibadah-ibadah mahdoh seperti wudu, tayamum, sholat, tawaf, sa'i, melempar jumroh, mencium hajar aswad hari ini penuh dengan bid'ah. Maka ibu harus tahu. Mencium hajar aswad ada bid'ahnya, Bu? Tadi mencium hajar aswad padahal tidak sedang apa tadi? Tidak sedang tawaf. Atau sedang tawaf tapi mencium hajar aswad dengan mengecupnya, mengeluarkan bunyi kecupan. Ini pun bid'ah. Kemudian ibu 7 hari, 6 hari di Mekah, umroh berkali-kali, ini pun bid'ah. Banyak sekali bid'ah-bid'ah yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin hari ini.
Pokoknya kesalahan dalam hal ibadah, apalagi kesalahan itu sifatnya tambahan, maka jelas itu bid'ah. Ya. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Semua bid'ah pasti sesat, semua yang sesat tempatnya di neraka. Ibu jangan sampai kemasukan subhat begini, Bu. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Yaitu sholat pakai sajadah, bid'ah dong. Kan Rasul dan para sahabat nggak pernah sholat pakai sajadah. Azan pakai pengeras suara, bid'ah dong. Rasul dan para sahabat azan nggak pernah pakai pengeras suara. Termasuk pergi haji naik pesawat, bid'ah. Rasul dan para sahabat pergi haji tidak naik pesawat. Gimana jawabnya, Bu? Gimana jawabnya? Jangan sampai nggak bisa jawab. Ya kalau nggak bisa jawab masih mending ya. Jangan sampai ibu terkena subhat. Oh betul juga ya. Oh kacau juga ini salafi, wahabi ya. Ikut nyala-nyalain salaf ya. Karena nggak tahu jawabannya ya. Yang bid'ah itu kalau di azannya, misalnya hayya 'ala sholahnya 3 kali, hayya 'alal falahnya 1 kali, itu yang bid'ah. Adapun pakai pengeras suara itu bukan di ibadah mahdohnya. Ibadah mahdohnya adalah azannya, bukan pengeras suaranya. Kalau pengeras suara seandainya di zaman Nabi ada, insya Allah akan dipakai oleh Nabi. Kenapa? Kok kita berani bilang seandainya di zaman Nabi sudah ditemukan pengeras suara, pasti Nabi akan pakai juga? Tahu dari mana? Taunya dari mana? Taunya dari Bilal. Bilal ibnu Umi Maktum dipilih oleh Nabi jadi muadzin karena apa? Karena suaranya lantang keras gitu. Udah begitu Bilal ibnu Umi Maktum, Abu Mahdurah, muadzin Nabi ini disuruh oleh Nabi azan di mana? Azan di mana? Di tempat ketinggian, naik di luar masjid. Biar apa, Bu? Biar suaranya kemana-mana. Biar suaranya kemana-mana, caranya seperti itu. Nah sekarang alhamdulillah sudah ditemukan cara, nggak usah yang suaranya lantang, nggak usah naik ke ketinggian, sudah ada pengeras suara. Bahkan cuman ngobrol aja suaranya kemana-mana, karena namanya juga pengeras suara. Ya, yang bid'ah sekali lagi azannya, gitu. Ya termasuk naik pesawat dan seterusnya. Itu bukan ibadah mahdoh. Yang bid'ah itu yang di ibadah mahdohnya, azannya, wudunya, tayamumnya. Ya, tayamum sampai ke sikut. Sunnah apa bid'ah? Bid'ah. Tayamum itu cukup punggung telapak tangan, tidak perlu sampai ke sikut. Rasul dan para sahabat tidak pernah mencontohkan tayamum sampai ke siku. Cukup punggung telapak tangan, atau istilah bahasa kita telapak tangan bagian belakang dan wajah. Cukup sekali. Dan pakai debu. Ya. Debu kan kotor, nggak enak. Udah ganti aja bedak. Ya, ganti aja bedak. Bid'ah nggak ini? Ini yang bid'ah. Karena Nabi mencontohkan pakai debu. Nggak bisa diganti. Debu tanah luar biasa. Ya. Ini menunjukkan bahwa beragama itu mencontoh Rasulullah SAW, tidak boleh ngarang.
Kalau ngarang ya seperti tadi. Ngapain debu kotor, tanah kotor, ganti bedak yang bersih, yang wangi, tidak sah. Walaupun mungkin bentuknya mirip. Gitu Bu ya. Ya, mungkin kita perluas dengan soal jawab. Kita belum masuk ke materi. Silahkan, barangkali ada pertanyaan. Boleh langsung, boleh tertulis. Jadi bid'ah itu hanya ada di ibadah apa tadi Bu? Ibadah mahdhah. Kalau ibadah, ada ibadah mahdhah, ada ibadah apa lagi Bu? Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah seperti apa Bu? Ibadah mahdhah seperti sholat, wudu, tayamum, azan, qomat, tawaf, sa'i, melempar jumroh, mencium hajar aswad dan seterusnya. Ini ibadah mahdhah. Kalau ibadah ghairu mahdhah, mahdhah itu khusus. Ghairu mahdhah ya yang tidak khusus. Ibadah mahdhah tadi ya, wudu, sholat, tayamum, azan, qomat, zikir, wirid, baca Al-Quran, tawaf, sa'i dan seterusnya. Kalau ibadah ghairu mahdhah apa? Senyum, cari nafkah. Cari nafkah ibadah apa tidak? Ibadah. Apalagi nolong orang, nyebrangin nenek-nenek yang mau nyebrang jalan, kita bantu, kita tuntun. Ini ibadah, tapi ghairu mahdhah. Berbakti kepada orang tua, sedekah, ini ibadah ghairu mahdhah. Dilihat sekilas bisa bedain nggak Bu? Dilihat sekilas bisa bedain nggak antara mahdhah dengan ghairu mahdhah? Bisa bedain? Ibadah mahdhah tidak bisa dicerna oleh akal. Ya? Kenapa sholat, kenapa saum, kenapa azan, kenapa qomat, ya? Akal tidak bisa mencerna. Adapun kenapa cari nafkah, kenapa senyum, kenapa berbakti kepada orang tua, akal bisa mencerna. Itu perbedaan pertama, cara bedainya. Yang kedua, ibadah mahdhah hanya dilakukan oleh kaum muslimin. Non muslim, orang-orang kafir enggak ada. Ada orang Hindu melempar jumrah? Ada orang Buddha tayamum? Ada orang kafir azan qomat? Enggak ada. Ibadah mahdhah khusus dilakukan oleh kaum muslimin. Adapun ghairu mahdhah, mau muslim mau kafir semua melakukan. Senyum, cari nafkah, nikah, birrul walidain, mau muslim mau kafir melakukan. Satu lagi, ibadah mahdhah manfaatnya nanti di akhirat. Tidak ada, belum nampak manfaat di dunia. Manfaat tawaf, manfaat sa'i, manfaat sholat, manfaat tayamum, manfaat azan qomat, itu semuanya belum ada di dunia ini. Nanti manfaatnya di akhirat. Adapun ghairu mahdhah langsung terlihat manfaatnya di dunia. Ketika kita cari nafkah, kan langsung kelihatan manfaatnya. Ketika kita berbakti kepada orang tua, langsung terlihat manfaatnya.
Ya, kita bersoal jawab, apakah pergi umroh tanpa mahram itu bid'ah? Ini lebih ke syahwat ya. Kecuali mengatakan boleh, itu ucapan bid'ah. Misalnya tahu ya bahwa harus pakai mahram, tapi dia nekat. Maka dosa ini syahwat ya. Maka tidak boleh. Ya. Kecuali dia mengatakan, ya nggak apa-apa, sah-sah aja. Ini ucapan bid'ah. Paham ya? Ini keyakinan bid'ah. Karena pergi haji, pergi umroh, atau apapun ya, yang sifatnya safar, itu harus dengan mahram. Mahram atau suami. Suami ibu itu mahram ibu bukan? Ya bukanlah. Kalau mahram ya nggak boleh nikah. Justru disebut mahram itu karena tidak boleh nikah. Si Tono dengan si Tini ini mahram, maka tidak boleh dinikahkan. Kalau suami istri ya jelas bukan mahram karena nikah. Justru disebut mahram itu karena nggak boleh dinikahkan. Abang dengan adik, anak dengan orang tua, kakek, buyut ke atas. Otomatis orang tua dengan anak, cucu, cicit ke bawah, keponakan dengan paman atau bibi, itu mahram. Menantu dengan mertua, itu pun mahram. Tidak boleh dinikahkan. Nah, wanita yang safar itu apa Bu? Safar itu perjalanan. Jadi kalau ibu mengadakan perjalanan ke pasar minggu gitu, berarti safar. Maka jangan bilang perjalanan. Safar adalah ya, perjalanan taruhlah pakai 80 kilo atau 90 kilo ya. Jakarta ini kan luar biasa, apalagi kalau Jabotabek ya. Ibu muter-muter Bekasi, Condet, Celilitan, Pasar Minggu, Tanjung Priok, Ancol. Itu kalau dihitung-hitung bisa 100 km. Bisa lebih. Apa udah safar? Belum. Jadi safar itu adalah keluar kota. Keluar kota itu namanya safar. Ke Bandung, ke Purwakarta, ke Cikampek barangkali, ke Cirebon, ke Tegal, ke Brebes. Bagi kita yang mukim di sini, itu keluar kota. Ya. Nah, ketika keluar kota, seorang wanita harus bersama mahram atau suami. Haji, umrah jelas keluar kota, lebih lagi keluar negeri ya. Maka harus bersama mahram atau suami. Jika tidak, maka berdosa. Walaupun umrohnya atau hajinya sah. Walaupun umrohnya atau hajinya sah. Bagaimana hukum wanita haid membaca Quran dengan mushaf? Kalau pendapat ulama banyak sekali yang melarang. Kalau pakai pendapat ulama ya. Kalau pakai sabda Nabi, wanita haid oleh Nabi dilarang berapa? Wanita yang sedang haid oleh Nabi dilarang berapa? 4. Hanya 4 itu yang dilarang oleh Nabi terhadap wanita yang sedang haid. 1. Sholat jelas. 2.
Puasa. 3 tawaf. Tawaf ya. Aisyah ketika mau tawaf haid, Nabi menyuruh lakukan apapun ibadah haji kecuali tawaf. Ya. Jadi melempar jumroh dalam keadaan haid boleh. Bermalam di Mina, bermalam di Musdalifah dalam keadaan haid boleh. Adapun tawaf tidak boleh. Ya. Salat, saum, tawaf, satu lagi jima'. Maka enggak ada yang kelima, enggak ada yang keenam kalau sabda Nabi. Kalau pendapat ulama banyak. Enggak boleh baca Al-Quran, atau boleh baca Al-Quran tapi jangan pakai mushaf. Atau boleh pakai mushaf tapi jangan dipegang. Atau boleh dipegang tapi pakai cempal. Ya, tahu cempal? Pakai kain. Ya. Macam-macam. Nggak boleh masuk masjid, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ya. Kalau pendapat ulama itu pasti benar, apa bisa benar bisa salah? Bisa benar bisa salah. Yang pasti benar, nggak mungkin salah adalah sabda Nabi. Maka dikatakan Rasulullah itu maksum, terjaga dari kesalahan. Allah menjaga beliau, tidak mungkin salah. Kalau salah langsung ditegur dengan turunnya ayat dan seterusnya. Adapun selain beliau salah, Allah biarkan. Terutama ketika beliau sudah wafat. Ketika beliau sudah wafat, wahyu sudah putus, maka mau Abu Bakar salah, Allah diamkan. Umar salah, Allah diamkan. Utsman salah, Allah biarkan. Begitu. Dan itu sudah terjadi. Mungkin ibu pernah dengar ya, bahwa Abu Bakar dan Umar pernah salah dalam masalah haji tamattu'. Utsman pernah salah dalam masalah adzan Jumat 2 kali. Aisyah pernah salah dalam masalah sutroh salat. Ibnu Umar pernah salah dalam masalah mandi junub wanita yang wanita mandi junub. Ya. Bahkan Ali dan Ibnu Abbas pernah berbarengan salah dalam masalah iddah wanita yang hamil sekaligus ditinggal mati oleh suaminya, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak ada manusia yang benar terus, pasti ada salahnya kecuali Nabi SAW. Oleh karena itu, kalau kita mengikuti ulama dan itu boleh, lalu tiba-tiba ada hadis, tiba-tiba ada ayat, baru tahu kita bahwa itu bertentangan dengan apa yang kita ikuti selama ini, kita tinggalkan ulama tersebut pendapatnya, kita ikuti ayat dan hadis. Apa hukum membaca Al-Fatihah kepada jenazah? Maksudnya di depan jenazah atau pahalanya untuk jenazah? Bid'ah. Bid'ah. Sampaikah pahalanya? Tidak. Kalau sampai batal ayat Al-Quran, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia hanya akan mendapat pahala dari apa yang telah dia lakukan sendiri. Maka kalau saya yang baca Al-Fatihah, ya saya yang dapat pahalanya. Tidak mungkin ibu, tidak mungkin si A, tidak mungkin si B, orang saya yang baca Al-Fatihah. Kecuali ibu turut andil saya bisa baca Al-Fatihah. Ibu ngajarin saya Al-Fatihah misalnya, kemudian saya bisa baca Al-Fatihah, maka setiap kali saya baca Al-Fatihah, ibu dapat pahalanya. Karena ikut andil. Atau orang tua, jelas. Orang tua jelas ikut andil. Karena tidak mungkin ada saya kalau tidak ada orang tua saya. Maka setiap kali saya baca Al-Fatihah, baca Al-Quran, salat, saum, jihad, dan seterusnya, orang tua saya dapat pahalanya. Diniatkan atau tidak diniatkan? Otomatis. Maka ibu kalau ingin dapat aliran pahala baca Al-Fatihah, dan itu besar sekali, ibu cari anak-anak umur 3 tahun, 4 tahun yang belum pada hafal Al-Fatihah.
Nak sini nak, dek sini dek, ayo ngaji. Ibu tuntun Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Namanya anak ya, lari sana lari sini. Ibu dengan sabar nuntun. Nah akhirnya si anak ini hafal Al-Fatihah dari ibu. Maka setiap kali anak dewasa ini nanti sholat, setiap kali sholat baca Al-Fatihah, ibu dapat pahalanya. Itu kalau satu anak. Bagaimana kalau 20 anak, nanti 40 anak, nanti tahun depan 100 anak, 200 anak, dan seterusnya. Maka jangan remehkan guru-guru TPA itu, ngajar TK itu. Rata-rata kan dari guru TPA, dari guru TK, anak-anak hafal Al-Fatihah kan? Dapat pahalanya luar biasa, pahala yang luar biasa. Apakah ada tuntunan setelah sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya kita harus membaca surat tertentu? Tidak ada. Tidak ada, sama sekali tidak ada. Yang ada ayat kursi, yaitu ada ya. Man qara'a ayatal kursi, barang siapa yang selalu membaca ayat kursi setelah selesai sholat 5 waktu, maka tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali al-maut, kematian. Maksudnya kecuali kalau dia tidak mati. Karena orang tidak mati tentu tidak mungkin masuk surga. Jaminan surga bagi orang yang selalu baca Al-Fatihah setelah selesai sholat 5 waktu. Ya. Bagaimana dengan anak perempuan yang menempuh pendidikan di luar negeri dan menetap di sana tanpa mahram? Ya jelas haram. Sebagaimana yang kita bahas tadi. Kalau mau harus ada yang menemani, apa abangnya bersama abangnya, atau adik laki-lakinya, atau dinikahkan nanti bersama suaminya. Urusan syar'i tidak ada tawar-menawar. Urusan dunia pasti ada tawar-menawar. Ya, jangan mengalahkan akhirat ketika mencari dunia. Ya, jangan sampai melakukan hal yang haram. Dan banyak kejadian Bu ya, mungkin Ibu ngalamin atau dengar contoh. Berangkat ke Australia, berangkat ke Amerika, berangkat ke Eropa, masih pakai jilbab, masih sholat, masih yakin bahwa Allah satu-satunya Tuhan. Begitu pulang, udah jarang sholat lagi, udah nggak pakai jilbab, udahlah rusak lah. Namanya juga negeri kafir. Amerika, Australia, Inggris, Prancis, Jerman, Jepang itu negara-negara kafir. Ya, hati-hati. Negara Islam adalah Mesir, Indonesia, Saudi, Malaysia, Brunei, Yaman, itu negara-negara Islam. Silakan pilih negara Islam, jangan memilih negara kafir. Bagaimana investasi emas di bank Islam? Kalau menitipkan wadiah tentu boleh ya. Kita titip takut di rumah hilang emas 5 kilo, kita titipkan di bank. Boleh-boleh saja. Dan nanti 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, itu emas yang 5 kilo jadi berapa? Jadi berapa kilo? Jadi berapa kilo? Ya tetap 5 kilo lah. Kalau nambah ya riba. Kalau nambah ya riba. Ya. Namanya juga nitip.
Kecuali kalau emas itu atau uang itu diputarkan oleh pihak bank, jadi usaha, nah itu bukan nitip namanya, tapi mudharabah bagi hasil. Kalau ada hasilnya bagi dua, kalau rugi, rugi bagi dua juga. Artinya uang kita yang 100 juta misalnya, kalau nanti buat usaha ternyata rugi, bisa tinggal 70 juta, bisa tinggal 50 juta, bisa tinggal 10 juta, bahkan tidak mustahil habis. Tergantung nanti hasil perputaran itu. Namanya usaha kan bisa untung bisa rugi, bahkan bisa bangkrut. Ini sunnah. Kalau ngomongnya untung terus, itu haram, nggak boleh, ya, riba. Jika ada pernikahan terjadi selama 20 tahun, namun dari tahun kelima tidak ada nafkah lahir dan batin. Saat ini pihak istri sudah meminta cerai. Ya, tidak diberi nafkah, ini satu di antara 4 alasan istri boleh mengajukan pisah. Ya. Sama dengan ketika suami itu murtad atau suami sering menyiksa, memukul, menendang, menginjak, dan itu sering sekali, bukan cuma sekali. Ini salah satu alasan bagi seorang istri untuk boleh mengajukan talak. Ya. Tapi jika nafkah terus dicukupi, kemudian nggak pernah dipukul, nggak pernah ditendang, suaminya juga masih muslim, hanya kadang-kadang ninggalin sholat, kadang-kadang minum khamr, ngerokok, musik, ya. Bolehkah istri minta talak? Belum boleh. Belum boleh. Ya. Ancaman berat bagi seorang wanita yang minta talak kepada istri, kepada suami. Apa? Lam yajid raihatal jannah, dia tidak akan mencium bau surga. Ini wanita yang dikasih nafkah oleh suami, tidak pernah dipukul, tidak pernah ditendang, suami masih muslim, dan ketika nikah mau sama mau, tidak ada unsur paksaan dari wali, kok tiba-tiba istri minta talak, padahal tidak punya alasan yang 4 tadi, satu di antara 4 itu, maka terancam dia tidak akan mencium bau surga. Ya. Nah, jika suami tidak mau menjatuhkan talak, maka si istri boleh datang ke hakim. Nanti hakim yang menjatuhkan. Biasanya hakim memanggil suami. Ditanya begini-begini dan seterusnya. Kalau suami mau memperbaiki diri, mau kembali ngasih nafkah, ya sudah, kembali baik-baik sebagai suami istri. Ya mungkin dikasih waktu ya. Kalau ternyata suami masih seperti itu, maka hakim atau pengadilan berhak menjatuhkan talak. Ya. Adapun suami menjatuhkan talak, maka tidak perlu ada alasan. Seorang suami tidak boleh tanya oleh hakim ya, kenapa Anda menceraikan istri Anda? Nggak ada pertanyaan seperti itu. Maka kapanpun dia mau talak istrinya, ketika cukup dengan mengucapkan, aku talak engkau, maka jatuhlah talak. Berbeda dengan istri, harus ada satu di antara 4 alasan tadi, dan yang menjatuhkan, kalau suaminya tidak mau menjatuhkan talak, maka yang menjatuhkan talak adalah hakim atau pengadilan. Wallahu a'lam.
Ada lagi? Pertanyaan tertulis sudah habis. Kalau tidak ada yang nanya lagi, saya pulang. Ya, kalau tidak ada, insya Allah nanti kita lanjut kesempatan berikutnya. Belajar dikit-dikit saja, biar masuk, ya. Dicatat, dihafal, diamalkan. Dicatat, dihafal, diamalkan. Percuma cari ilmu kalau tidak diamalkan, ya. Ketika ibu mau ke sini, ngaji, mau kok ngaji kemanapun, suami nelpon dari rumah, pulang dek, pulang, ya. Nah, cara ngamalin ilmunya terus ngaji apa pulang? Pulang. Kalau ibu niat ngaji, nekat ngaji, padahal suami nyuruh pulang, itu namanya nggak ngamalin ilmu. Kalau ibu ingin ngamalin ilmu berkah, ketika mau ngaji suami nyuruh pulang, wajib pulang. Dengan ibu pulang berarti ibu mengamalkan ilmu. Gitu Bu ya. Nah, ini ada satu lagi nih. Apakah wajib bagi seorang istri untuk minta izin saat akan keluar rumah sekalipun itu jaraknya cukup dekat? Mungkin dengan uruf aglabiah, ya. Selama ini istri diizinkan oleh suami untuk naik motor ke adiknya yang jaraknya cuma 7 menit 10 menit. Ya udah. Ketika suami di kantor, apalagi keluar kota, ya boleh ke tempat adiknya, ke tempat kakaknya, ke tempat orang tuanya yang naik motor atau mobil, jaraknya 10 menit, 7 menit, gitu. Kecuali suami mesen-mesen. Pokoknya kalau abang lagi nggak di rumah, dek, kamu jangan kemana-mana. Kalau mau kemana-mana, walaupun cuman perjalanan 7 menit, 10 menit, telepon abang. Nah, wajib ditaati. Wajib ditaati. Ada kalanya seorang wanita itu diuji dengan suami seperti itu. Ya harus lulus ujian. Harus sabar punya suami seperti itu. Walaupun ke orang tua, ke saudara bang, iya walaupun kemanapun. Ya, kalau suami seperti itu, ya wajib ditaati. Nah, ada kalanya suaminya pengertian, nggak apa-apa dek, yang penting aman, nutup aurat, ya, tidak ada fitnah. Kalau cuma 10 menit, 12 menit nggak apa-apa. Asal jangan jauh-jauh ke Bekasi misalnya, ya. Nah, jika suami memerintahkan sesuatu yang berat, tapi itu halal, wajib ditaati. Wajib ditaati. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.